Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Salsabila dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Di video pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai kelompok kepentingan. Ada banyak yang akan kita bahas, mulai dari hal-hal dasar seperti pengertian dari kelompok kepentingan, sampai contoh kasus dari kelompok kepentingan itu sendiri. Saya harap kalian dapat memahami apa-apa yang akan saya jelaskan nantinya. Pengertian kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan atau interest group didefinisikan sebagai sekelompok orang yang berbagi tujuan yang sama yang menempatkan mereka dalam persaingan politik dengan kelompok kepentingan lainnya. Kelompok kepentingan dapat ditafsirkan juga sebagai sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan, serta tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Latar belakang dan tujuan dari kelompok kepentingan. Latar belakang munculnya kelompok-kelompok kepentingan pertama kali pada awal abad ke-19. Dulu, kelompok kepentingan disebut sebagai kelompok penekan atau pressure group. Akan tetapi, karena muncul anggapan bahwa tidak semua kelompok kepentingan mengadakan penekanan, maka disebut dengan kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini berawal dari adanya kepentingan individu terhadap suatu hal penting yang harus mereka raih dan juga dipertahankan untuk kelangsungan hidupnya, baik di dalam keluarga, masyarakat, negaranya sendiri, bahkan juga negara lain. Tujuan kelompok kepentingan. Tujuan kelompok kepentingan adalah untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan masyarakat, serta menghindarkan keputusan yang merugikan masyarakat, juga melindungi kepentingan anggotanya dari dominasi penyelewengan oleh pemerintah ataupun negara. Golongan kelompok kepentingan. Menurut Gabriel Abraham Almond dan George Bingham Powell, tahun 1992, terdapat 4 golongan dari kelompok kepentingan, yaitu yang pertama adalah kelompok kepentingan anomik. Kelompok anomik muncul secara kebetulan atau insidental, bersikap informal, muncul karena adanya isu tertentu. Contoh, persatuan pedagang yang akan digusur. Yang kedua adalah kelompok kepentingan non-asosional. Merupakan suatu kelompok kepentingan yang bersifat informal, memiliki suatu lembaga dan organisasi yang sedikit mapan. Contoh, Persatuan Warga Batak di Jakarta. Yang ketiga adalah kelompok kepentingan institusional. Merupakan kelompok yang memiliki kegiatan yang teratur, jaringan organisasi yang luas, serta tujuan organisasi yang luas. Contoh, Kopri, PGRI, TNI, Polri, dan juga sebagainya. Yang keempat atau yang terakhir adalah kelompok kepentingan asosional, merupakan kelompok yang dibentuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus ataupun spesifik. Contoh, Ikatan Dokter Indonesia. Kedudukan kelompok kepentingan. Kedudukan kelompok kepentingan dalam sistem politik adalah terletak di antara pemerintah dengan masyarakat. Posisinya berada di tengah-tengah sebagai jembatan yang menghubungkan antara kepentingan-kepentingan masyarakat dan juga pemerintah. Kedudukan kelompok kepentingan menempati posisi yang strategis sebagai penghimpun, penyalur sekaligus perumus aspirasi. Dalam konteks sistem politik, keberadaan kelompok kepentingan ini telah melahirkan perdebatan, baik dari kalangan pluralis maupun dari kalangan elitis. Hal terakhir yang akan saya paparkan kepada kalian adalah contoh kasus dari kelompok kepentingan, atau biasa yang disebut dengan konflik kepentingan. Mari kita lihat video berikut ini untuk mengetahui apa-apa saja contoh kasus dari konflik kepentingan. Hal terakhir yang saya paparkan kepada kalian, kesimpulannya adalah kelompok kepentingan adalah sekelompok massa yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Saya harap materi yang sudah saya sampaikan tadi dapat membantu kalian dalam memahami apa itu kelompok kepentingan. Saya akhiri, wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.